Maafkan saya telat ngasih link ya. Beberapa hari ini kegiatan saya tuh padat banget. Sampai-sampai kadang apa ya? Kerasanya itu pas udah selesai gitu. Salah. Erik. Kak Erik udah masuk ya. Kak Erik gimana kabarnya Kak Erik? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Kakak-kakak semuanya masih semangat kakak-kakak semuanya. Tuh tanya sama kakak KM. Gimana KKM gak akan ada pertemuan lagi ini? Semangat Kak Erik. Pertemuan kayaknya harus diagendakan ya Kak ya. Iya, Kak Ican ini sebagai inisiator nanti. Oh gitu. Tinggal dijadwalkan saja ya. Iya. Nanti diatur sama Kak Yogi. Kak Yogi ininya PIC-nya. PIC-nya Kak Yogi, inisiatornya Kak Ican. Saya supporting. Pakai Biskoni ya. Wah, Biskoni mau mogok atuh. Oke, ini aja high S. Yes. Kakak-kakak kita langsung mulai aja ya, biar cepat selesainya 8:30 bisa selesai. Mudah-mudahan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persepsi dulu. Terima kasih kemarin sudah mengerjakan tes akhir. Tes akhir itu bukan berarti berakhir ya, karena masih ada sampai 23 begitu. Tapi syukur alhamdulillah hasilnya luar biasa ternyata ya, hasil dari tes akhirnya, progresnya meningkat. Saya bersyukur kakak-kakak bisa mengisi tes akhirnya dengan rubrik nilai yang meningkat kakak-kakak. Ntar saya ini sambil coba tampilkan layar, tapi kok nggak muncul ya? Nah ini. Alhamdulillah ada peningkatan dari selama kita belajar, progresnya sangat baik, malah ekspektasinya tinggi, loncatannya sangat bagus, saya apresiasi, dan sekarang saya berani kalau misalnya nilainya dimunculkan, begitu Kak Erik. Nanti akan saya munculkan ya. Kalau ada yang data awal mah nggak apa-apa, yang namanya juga kan kita belum belajar dan lain-lain. Kalau hasil tes akhir mah kan kita setelah belajar ya, dan itu pun saya tahu kakak-kakak mungkin dengan kalau kita belajar itu kan bisa menanyakan ke rekan, bisa bagaimana mencari referensi dan lain-lain gitu. Itu kakak-kakak hak kakak-kakak untuk mencari hal itu. Kalau saya kan melihatnya bagaimana progres yang setelah kakak-kakak belajar ini gitu, dari tadinya kakak-kakak belum belajar dan itu yang kita lihat, dan saya sangat bersyukur bisa bareng gitu ya, bersemai dengan kakak-kakak gitu, karena gimana pun kakak-kakak kita tuh kan dengan
kelas yang lain ya ada semacam kayak kelas saya begini loh, kelas saya begitu loh, dan saya bersyukur bisa berada bareng dengan kakak-kakak gitu. Saya bangga dengan kakak-kakak, dengan kemampuan kakak-kakak, dengan aktivitas kakak-kakak di luar proses pembelajaran ini pun gitu kakak, dan aktivitas kakak-kakak dalam proses pembelajaran itu saya sangat senang sekali dengan apa yang kakak-kakak lakukan begitu. Kakak semua, sekarang kita masuk di berdoa dulu ya. Kak Erik, KM, silahkan berdoa dulu. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Erik. Kakak semua, kita sekarang masuk di aksi nyata. Nah, dalam proses aksi nyata ini, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga kesehatan. Nah, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, damai sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Bersama. Nah, kakak-kakak, saya ingatkan kembali kesepakatan bersama selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, terkecuali akan bertanya atau nanti kalau misalnya disuruh untuk mengeluarkan pendapatnya, kakak-kakak bisa hadir seutuhnya, bisa menghargai waktu bersama. Terima kasih kakak-kakak tadi langsung cepat hadir dalam proses pembelajaran tatap maya ini. Jangan lupa maksimalkan fitur chat juga, raise hand kalau kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak boleh pijit jempolnya dulu dong. Jempol, hati, tepuk tangan, dan lain-lain. Wah, Kak Vinta duluan nih. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Next. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, merefleksikan koneksi antar materi. Nah, nanti kita akan merefleksi nih kakak-kakak, kita akan banyak ngobrol sebetulnya apa yang pernah kita pelajari dari 1.1 sampai dengan 2.6 yang kita lalui ya. Kedua, memahami penugasan aksi. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan ada yang dibuat aksi nyatanya ya kakak-kakak. Agenda kita sesi ini pertama, satu, merefleksi koneksi antar materi. Kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Ketiga, kita akan dialog, diskusi tanya jawab. Keempat, penutup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, modul 1 ini tatap maya sebelum kita tatap muka tuh. Dari awal pas kita pertama bertemu, perkenalan, mempelajari tentang paradigma, mempelajari tentang aset dan lain-lain gitu. Dan di modul 2 kita kemarin belajar tentang bagaimana kita proses mengajar dengan berpusat kepada peserta didik yang kita lakukan di tatap muka. Nah, kita sekarang merefleksikan, mengeluarkan pendapatnya, nanti kita akan ngobrol kakak-kakak ya. Kakak-kakak, kita ngobrol saja di bawah santai. Kita ngobrol tentang apa yang saya tampilkan di layar ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait
keterampilan mengajar PJOK. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kita ngobrol ya. Tapi saya pakai roda apa disebutnya roda kematian. Apapun yang bisa kakak-kakak ungkapkan saja, oke? Ini mau difoto dulu atau enggak? Kita ngobrol sekarang, ngobrol yang ini dulu. Boleh difoto? Karena saya akan menampilkan ini. Oh, Kak Dini kok ngasih ngasih jempol ke bawah? Maaf dipencet-pencet sama anak, Kak. Aduh, maaf. Nah, kok belum muncul ya? Nah, muncul Kak. Siap Kak? Langsung ke Vinta. Silakan Kak Vinta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Kak Waalaikumsalam. Fasil, teman-teman semua sehat. Alhamdulillah. Banana. Banana. Ya, tadi tuh apa pertanyaan ya? Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Paradigma saya terhadap PJOK ya. Setelah belajar dari LMS dan tatap muka kemarin, saya berpendapat bahwa kita sebagai pendidik atau pengajar itu terutama dalam pembelajaran PJOK ini peran utama dalam pembelajaran PJOK ini yang utama ini berpusat pada peserta didik. Karena apa? Dalam prosesnya ketika kita menyampaikan materi apa yang kita sudah rencanakan bahwa kesuksesan pendidik itu ketika peserta didiknya mampu melaksanakan pembelajarannya dengan baik dan paham mengikuti pembelajarannya. Dan dalam prosesnya itu pun pasti nggak selalu lancar ya, pasti ada problema-problema yang muncul dalam peserta didik, mulai dari karakter, mulai dari sosial, mulai dari emosi anak, mulai dari sarana prasarana. Kita sebagai pendidik itu harus lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mengembangkan pembelajaran PJOK ini sehingga menjadi pembelajaran yang lebih memiliki paradigma yang baik untuk peserta didik yang terutama bisa membugarkan peserta didik dalam kegiatan PJOK. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Vinta. Kasih jempol semuanya Kak Vintanya. Banyak. Oke.
Iya. Kak Yogi, silakan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat rekan-rekan. Mungkin yang saya ketahui tentang pemahaman tentang keterampilan mengajar efektif, yang pertama itu tentang penguasaan materi. Jadi di mana seorang guru itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang akan diajarkan. Jadi sebelum kita mengajarkan itu kita sudah dipersiapkan minimal 1 hari sebelumnya. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang seperti apa yang akan digunakan. Jadi mudah-mudahan teman-teman dan saya pribadi bisa menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakter peserta didik yang untuk menjaga minat. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran, yaitu kita di mana harus bisa menggunakan pembelajaran yang menarik, relevan, sehingga membantu peserta didik agar lebih memudahkan dalam memahami materi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya mungkin yang saya akan terapkan yaitu keterampilan komunikasi, di mana saya mengajar di SD yang memang harus mampu berkomunikasi secara efektif ya dengan siswa, khususnya yang memang masih dibilang anak-anak, baik secara verbal atau non verbal. Yang terakhir, dua lagi. Selanjutnya manajemen kelas, di mana seorang guru itu harus mengelola kelas dengan baik dengan menciptakan suasana lingkungan belajar yang mendukung, yang aman, yang tertib, dan lebih fokus. Selanjutnya, yang terakhir yang harus kita terapkan pada saat mengajar efektif itu yaitu evaluasi pembelajaran. Jadi di mana seorang guru itu harus mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, sehingga apabila diperlukan perbaikan, diperlukan untuk sejauh mana kemampuannya, kita bisa menentukan sejauh mana peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu Kak Fasil yang bisa saya kemukakan. Atau nuhun buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jempol lagi semuanya. Iya, Kak Erik, KM. Baik, terima kasih Kak Fasil izin berbagi dan berpendapat mengenai sejauh mana. Kalau saya belum jauh, masih pendek Kak, belum jauh. Jadi bagaimana paradigma kita sepakat bahwa pembelajaran PJOK itu bukan untuk prestasi Kak. Yang pertama itu sudah disepakati. Yang kedua, bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang efektif itu kita harus betul-betul merencanakan. Jika kita seorang guru gagal merencanakan, sama saja kita merencanakan kegagalan bagi siswa tersebut. Bagaimana dalam pelajaran olahraga ini bersentuhan langsung terhadap peserta didik merasa dekat, itu yang saya rasakan. Peserta didik merasa dekat dengan saya, peserta didik merasa tidak canggung dengan saya ketika pembelajaran PJOK, dan saya sedikit melakukan riset pada peserta didik untuk membandingkan, bukan untuk menyudutkan, tetapi sebagai data bagi saya pribadi, bahwa jika kita tidak kehadiran kita tidak diharapkan,
apakah kehadiran kita diharapkan atau tidak. Ternyata setelah saya riset, pembelajaran olahraga itu di sekolah saya itu sangat dirindukan oleh peserta didik. Contohnya waktu kemarin peserta didik saya tinggalkan, ketika saya datang saya agak sedikit malu. Saya agak sedikit malu karena respon peserta didik ketika saya datang yang cukup mengejutkan bagi saya dan bagi guru-guru yang lain juga gitu. Selain merasa heran, saya juga merasa senang. Oh, alhamdulillah, berarti saya dirindukan oleh peserta didik. Nah, terkait ketika kita sudah berhasil dirindukan oleh peserta didik, itu menjadi tantangan bahwa saya harus merencanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menyenangkan dan tidak akan mengecewakan mereka. Jadi, lamun cek kolot saya mah PJOK teh pembelajaran olahraga itu parduna kasambut sunahna kalampah gitu. Sambil menyelam minum air itu ya betul, dalam pembelajaran PJOK itu bisa itu dilakukan karena begitu percayanya peserta didik kepada guru, jadi menjadikan tantangan untuk guru tersebut dalam memberikan pembelajaran yang efektif, karena pembelajaran yang efektif itu diciptakan oleh guru. Sebagus apapun kompetensi guru tersebut, jika gagal merencanakan, jika tidak dirindukan oleh muridnya, omong kosong bisa efektif pembelajarannya. Jadi bagi saya pribadi, sebisa mungkin kehadiran saya itu bermakna dan dirindukan oleh peserta didik. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Erik. Boleh kasih jempolnya? Harus dirindukan oleh peserta didik. Silakan Pak Dini. Iya Kak. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Punten ini banyak distraksi malam-malam Kak. Ya, jadi kalau paradigma saya mengenai keterampilan dalam mengajar PJOK yang efektif itu tentu betul, saya setuju sekali dengan yang dikatakan oleh Kak Erik, Kak Yogi, Kak Sinta gitu tadi yang sudah disampaikan semuanya, bahwa memang betul pembelajaran PJOK ini adalah pembelajaran yang sangat dirindukan oleh peserta didik kita. Dan dengan pembelajaran yang sudah dirindukan, tentunya kita juga betul juga tadi harus memberikan pembelajaran yang maksimal gitu untuk anak-anak kita, dan dengan pembelajaran yang itu juga tentu di awal juga kita harus mau mengevaluasi diri kita sendiri, bagaimana kita mengajar, cara kita mengajar, apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum, terus jika belum, apa yang harus kita benahi pada diri kita supaya pembelajarannya ini lebih bermakna untuk anak-anak ke depannya gitu Kak. Dan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tentu kita juga belajar untuk memahami apa yang siswa inginkan, tetapi juga tidak keluar dari koridor pembelajaran PJOK. Jadi dengan pembelajaran yang dikemas secara menarik, diharapkan anak-anak juga bisa menerima pembelajaran kita dengan lengkap gitu dan utuh dalam pembelajarannya gitu kan. Dan dengan
keadaan siswa yang beragam, tentunya juga kita harus mau memfasilitasi keberagaman dari anak-anak itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu nyaman dengan kita, anak-anak mau belajar dengan kita, sehingga tujuan pembelajaran tadi bisa tersampaikan dengan sempurna. Mungkin itu dulu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Dini. Ya. Kasih jempol buat Kak Dini. Ya, Kak Widi silakan. Kak Widi. Saya lihat Kak Widi belum masuk. Mana ya? Kak Widi yang belum masuk. Ya, Kak Hamdi, silakan Kak Hamdi. Baik Kak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tampilkan gitunya Kak? Punten. Kak Erik, tolong Kak Widi diingetin Kak. Kak Erik sama juga ya di luar angkasa Kak? Ya makasih Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK? Setelah kemarin belajar yang modul di LMS itu, pemahaman saya terkait keterampilan mengajar kita PJOK itu, pemahaman saya yang pertama itu efektif tidaknya itu bagaimana si tujuan pembelajaran kita itu sampai tidak ke anak itu tercapai atau tidak. Kemudian keterlibatan aktif siswa juga seperti apa gitu ya untuk mengajar PJOK yang efektif ini. Terus bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti itu Pak. Selanjutnya untuk kita mempunyai keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu, bagaimana kita juga terhadap penguasaan materi yang kita sampaikan kepada para peserta didik kita. Itu kan keterampilan, suatu keterampilan juga gitu. Terus juga bagaimana kita memanage situasi kelas tersebut. Nah, kemudian untuk paradigmanya terhadap peserta didik itu, jadi kemarin kita ada penilaian yang otentik seperti itu ya Kak. Terus ada pokoknya di LMS ada Kak itu yang penilaian otentik seperti itu. Terus kita juga belajar tentang banyak hal bagaimana kita menghadapi situasi-situasi kelas yang berbagai macam gitu ya peserta didiknya. Jadi seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Hamdi. Ini lagi.
Faisal. Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif tentunya pertama dari perencanaan pembelajaran ya, Kak. Ya, sebelum mengajar, pasti guru harus merencanakan pembelajaran yang menarik dan struktur kepada siswanya. Yang kedua, menurut saya penggunaan metode dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terus dalam pembelajaran juga tentunya harus banyak melibatkan siswa ya, Kak. Harus aktif, terus membuat siswa senang, ibaratnya yang berkesan untuk siswa. Terus tadi juga mendengar dari Kak Erik, tentunya harus jadi yang ditunggu-tunggu kepada siswa ya, Kak, guru olahraga tuh. Nah, selanjutnya dalam banyak permainan yang bervariasi ya, Kak, untuk menyenangkan anak-anak dan yang lainnya. Terus dari refleksi diri mungkin memberikan kesempatan pada murid terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, apakah kesulitan atau ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin itu saja, Kak, yang menurut saya pembelajaran PJOK yang efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Silakan Kak Cecep. Oh, Kak Cecep tuh lagi ini ya, lagi silat. Oke. Kak Yuda. Kak Yuda. Apa? Ya, silakan Kak Yuda. Oke, yang pertama mungkin saya setuju dengan yang Kak Erik tadi bicarakan, bahwa saya saat masuk kembali ke lingkungan sekolah, banyak siswa yang menanyakan dan bilang katanya, "Bapak kenapa seminggu tidak olahraga dengan kami?" katanya seperti itu ya. Mungkin untuk pembelajaran yang efektif yang tadi mengenai pemahaman terhadap keterampilan PJOK yang efektif, yang pertama mungkin saya akan mengenai tujuan pembelajaran yang harus jelas disampaikan kepada siswa. Kalau sebelumnya saya biasanya hanya sekedar menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi setelah mengikuti kegiatan dan menerima pemahaman, praktek pembelajaran kemarin, dan evaluasi mengenai video saya mengajar kemarin, saya jadi lebih paham kekurangan saya seperti apa, dan alhamdulillah selama beberapa hari kemarin saya mengajar kembali setelah mendapat ilmu, saya sedikit-sedikit mengevaluasi diri saya sendiri, memperbaiki cara mengajar saya sendiri, seperti tujuan pembelajaran yang saya sampaikan harus jelas kepada siswa dan harus berbeda juga tujuannya, caranya kepada siswa yang berbeda juga. Kemudian keterlibatan siswa juga harus lebih diaktifkan lagi. Biasanya kalau yang di saya ada yang beberapa yang suka merasa capek olahraga, saya diamkan, tapi setelah pembelajaran kemarin mungkin lebih saya kasih motivasi berlebih kepada siswa agar mengikuti olahraga sampai selesai. Kemudian
refleksi dan evaluasi di akhir pembelajaran. Untuk kemarin-kemarin saya sepertinya jarang melakukan itu, tapi beberapa hari ke belakang saya sering melakukan evaluasi dan refleksi kepada siswa mengenai pembelajaran dan cara mengajar saya. Itu sangat membantu saya dalam belajar, khususnya cara mengajar saya dibanding sebelum mengenali materi ini dan pemahaman kemarin, saya jadi lebih banyak berubah kalau menurut saya pribadi setelah mengikuti kegiatan. Mungkin itu, Kak. Terima kasih Kak Yuda. Ya, silakan Kak Widi. Widi tadi baru masuk. Oke Kak, boleh ini lagi soalnya Kak. Kenapa baru masuk ini? Tadi telat baru ini hujan. Silakan Kak Widi. Gimana ininya? Ya, bentar. Spesial buat Kak Widi ini. Oke, ya. Menurut saya buat di sekolah ya buat kemarin yang ditinggal seminggu emang menanyakan si siswa kemana Pak Widi hari ini nggak hadir, nggak olahraga. Alhamdulillah cukup antusias buat menanyakan kapan olahraga dan juga kemarin pembelajaran kemarin emang dari saat mengamati video terus cara pembelajaran yang berpusat pada siswa, alhamdulillah cukup bermanfaat. Salah satunya yaitu dengan konsep ruang, terus konsep diri sama konsep keterhubungan dan usaha bisa dicapai gitu ya buat di sekolah. Jadi di sekolah pembelajaran olahraga tidak monoton itu aja. Jadi ada usahanya juga ada, konsep ruangnya juga ada, dan juga pembelajaran juga lebih masuk ke tujuannya apa, lebih divariasi lagi buat pembelajaran di sekolah kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Widi. Ya sama-sama. Terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya. Bisa wae. Yo, Kak Fikri. Ya, halo, sudah adakah suaranya? Ada Kak Fikri. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh itu Kak pertanyaannya? Pembelajarannya efektifnya.
Sejauh pemahaman terkait dengan mengajar PJOK. Pemahaman ya, kalau Fikri gitu, alhamdulillah gitu ya, setelah mengikuti kegiatan ininya banyak pemahaman baru dan hal-hal baru untuk kegiatan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Ya apalagi Fikri sebagai guru baru gitu belum banyak pemahaman atau ilmu-ilmu tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tentunya ya senang sekali gitu ya bisa mengikuti kegiatan ini, dapat pengalaman dari kakak-kakak semua gitu. Apalagi kemarin pas tatap muka gitu banyak bincang, banyak praktek atau gimana caranya, terus mengarahkan anak untuk aktif dan tidak untuk pembelajaran tidak monoton gitu Kak. Banyak hal-hal baru yang didapatkan, terus untuk mungkin setelah pembelajaran selalu banyak ya merefleksi diri sendiri gitu, gimana untuk mungkin merefleksikan ya terkait pembelajaran yang sudah dilalui. Apalagi ya contohnya tadi gitu banyak anak-anak kalau efektif ya pastinya kurang efektif gitu. Apalagi anak kelas bawah yang selalu ya kemana kesini kesana gitu ya, bunyi peluit satu udah. Nah kan sudah dicontohkan gitu, contohnya yang kemarin kayak bunyi peluit 2 kali harus sudah baris kayak gitu, sudah mulai dipraktekkan gitu Kak. Ya kalau kelas bawah ya pasti belum bisa inilah gitu kalau pengkondisian mah gitu. Tapi alhamdulillah sudah mulai bertahap ke ya paling ke efektif gitu, mulai sudah bertahap. Terus untuk media pengajaran seperti modul dan kayak gitu paling alhamdulillah gitu sudah mulai melihat terkait metode pengajaran seperti metode yang berkelompok atau proyek kayak gitu sudah mulai mencari dan ya ingin membuat lah seperti itu mungkin Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Silakan Kaisang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Saya selalu pendapatnya sama semua Kak Eri, Kak Yogi, keseluruhan juga kakak-kakak yang mendapat saya yang saya lebih banyak kreatif kepada anak-anak peserta didik. Paradigma saya terhadap PJOK yang pusat pada peserta didik yang saya selalu diberikan peserta didik lebih banyak anak-anak mencari suasana baru. Contohnya permainan-permainan yang ada disesuaikan
Itu aja sih Kak. Terima Maaf ya, kasih. Kak. Biasanya nggak apa-apa, tenang. Kan. Oke, next. Dua lagi. Oke, silahkan Kak Dani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, mohon izin terlambat tadi gabung. Kemudian untuk soal sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tentunya sejauh ini kita dengan pembelajaran yang kemarin ada hal-hal baru yang perlu dipelajari terkait mengajar yang efektif. Tentunya pembelajaran ini sangat penting untuk kedepannya bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, kemudian merefleksikan kegiatan PJOK yang akan keberlangsungan. Mungkin sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Dani. Kak Ahmad, silakan Kak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak sehat? Sehat. Sehat. Ya, maaf Pak, ini saya rada bingung ini habis ngoprek laptop ini tadi mah nggak ada kameranya. Apa ya? Jadi saya tugasnya ngerangkum gitu ya, apa sih? Tugasnya ngerangkum. Ceritakan Kak Ahmad sejauh mana pemahaman Kak Ahmad tentang pembelajaran yang efektif. Oh iya. Ya. Itu jadi gimana ya Kak? Sudah dijawab semuanya. Kalau menurut pendapat saya gitu, masalah PJOK bukan olahraganya, menurut pendapat saya, bahwa olahraga itu ada kesehatan, ada kebugaran, ada pengembangan, itu ya aspeknya. Terus yang jadi apa tuh yang ya seperti kemarin saya kadang-kadang saya masih rada bingung itu Kak, yang modul yang baru itu saya berpikir kenapa tujuan yang itu yang backwards design saya dipikir terus gimana itu yang tujuannya biasanya disimpan di akhir sekarang yang di akhir itu di awal. Saya berpikir apakah itu jadi sebagai pemantik gitu maksudnya, apakah sudah harus dibahas di depan gitu yang pembelajaran itu. Biasanya kan kalau dalam pembelajaran olahraga kalau saya gitu mengajar pelajaran minggu yang lalu dikaitkan dengan pelajaran yang sekarang, itu disambungkan biasanya gitu. Kalau saya bingungnya yang bisa desain itu yang bagaimana gitu, saya berpikir terus gimana harus mengatakan apakah dikatakan sebelumnya itu pelajaran yang itu gitu atau gimana gitu. Saya masih berpikir belum ketemu itu permasalahan buat saya nanti tanya coba kakak gitu. Belum ketemu ini gimana maksudnya. Jadi apakah ini harus dibicarakan ke anak, ini pelajaran passing anak-anak hari ini. Biasanya kan yang di akhir hasilnya itu kan tujuan akhirnya ini dari akhir ini anak-anak ini pelajaran passing bahwa hari di akhir dijelaskan gitu. Ini kan dari awal itu. Terus yang jadi pemahaman saya sekali lagi bahwa yang jadi pemahaman saya mengenai pemahaman keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif, satu, perencanaannya harus matang gitu kan. Istilahnya modulnya harus dipelajari dari misalnya kita mengajar jangan duluan lah guru itu harus belajar dulu sebelum besok dikasih tahu gitu. Ya. Itu jadi maksudnya dipelajari dulu modulnya dipelajari dulu
untuk besok itu. Kalau saya gitu suka itu dilihat. Terus yang selanjutnya termasuk semuanya itu tujuan pembelajaran segala macam di rancangannya modulnya harus disiapkan. Selanjutnya masalah yang kedua mungkin metodenya jadi harus dipersiapkan. Selanjutnya lagi yang menjadi paradigma pemahaman keterampilan PJOK yang efektif ya kitanya sendiri, Kak. Ya, istilahnya kita harus banyak mengetahui masalah pembelajaran olahraga itu yang efektif. Contohnya hasil kemarin yang saya di PKG ya banyak pemahamannya ini itu masalah PJOK. Yang selanjutnya masalah yang paradigmanya itu mengkondisikan peserta didik itu, Kak, biasanya susah itu. Terus mengkondisikan peserta didik, misalnya siswanya yang banyak itu susah. Kalau itu misalnya peserta didik mengkondisikan berbagai diferensial itu yang menjadi paradigma. Yang selanjutnya yang paradigma itu diantaranya diferensial, inklusif peserta didik berbeda. Ada yang hiper, ada yang mungkin ada yang cacat gitu kan, itu inklusif. Yang masalah paradigmanya mungkin di fasilitas alat olahraga seperti saya itu, di fasilitas olahraga pemahaman saya. Jadi paradigmanya selain itu kitanya harus selanjutnya fasilitas yang tadi kitanya harus sering gurunya seperti saya gitu harus banyak berbagai macam pengalaman atau pengetahuan mengenai olahraga, pembelajaran PJOK, dan misalnya di dalam kecabangan olahraga, pengetahuan olahraga itu harus diperbanyak gitu, Kak. Pemahaman berbagai itu harus diperbanyak. Itu mungkin aja, Kak, dari saya. Terima kasih, Kak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak, saya ingin ada kakak-kakak yang bisa menjelaskan tentang backward design. Ya, itu Kak. Karena sedang merasa kebingungan. Ayo, ada yang bisa menjelaskan ke Kak Ahmad backward design itu seperti apa? Jadi kenapa tadi asesmen itu dibalik katanya posisinya? Iya. Jadi yang asesmen itu dibalik, yang akhirnya di depan gitu, di awal. Sedangkan kan pelajaran belum dikasihkan gitu. Ya kan, Kak Erik? Mungkin coba menjelaskan kayak untuk backward design ini. Jadi setelah tujuan pembelajaran kita menginformasikan kepada peserta didik untuk penilaiannya, bentuk tesnya seperti ini. Begitu mungkin Kak, tetap saja tesnya mah nanti di akhir gitu. Cuma dalam penempatan mengenai penilaiannya itu dipindahkan ke atas dan diinformasikan ke peserta didik. Mungkin begitu Kak. Terima kasih, mohon maaf. Iya. Jadi Kak Ahmad, tadi apa yang Kak Erik sebutkan itu betul ya. Backward design itu memindahkan, jadi porsinya porsi mundur gitu. Kalau sebelumnya kita itu asesmen itu di akhir, malah tidak dibahas gitu. Kalau pas di saat kita memperkenalkan kepada peserta didik itu, anak biasanya tahu-tahu nanti kita kasih tes aja begitu. Nah kalau di backward design itu tidak, di dalam proses paradigma kepejokan yang baru itu tidak begitu. Itu mesti disampaikan di saat proses setelah kita apresepsi. Nah, proses apresepsi ini Kak Ahmad sama seperti tadi Kak Ahmad misalnya bilang, kita menceritakan pembelajaran yang lalu katanya itu. Nah, itu masuknya ke apresepsi. Bagaimana kita menceritakan, menanyakan keterhubungan dengan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, setelah Kak Ahmad
Apersepsi baru menceritakan tujuan pembelajaran yang akan Kak lakukan. Setelah Iya, itu, iya. kita memberitahu kepada siswa bahwa asesmen yang akan nanti didapatkan, nah gitu, tesnya ini gitu. Iya, iya, ya, paham. Itu kenapa disimpan di atas agar kita sebagai guru di saat kita mengajarkan kita tidak keluar dari ranah yang kita akan nanti teskan gitu Kak Ahmad. Itu bukan pemantik, Kak. Ya? Itu bukan pemantik, termasuk pemantik bukan? Ya itu bisa dikatakan pemantik juga, tapi itu sebagai Oh, iya. stimulus kepada anak bahwa anak akan tahu nanti tes yang akan dilakukannya apa gitu. Iya, iya. Dan guru tidak jauh apa yang akan diajarkannya dengan nanti yang akan diteskannya begitu. Jadi dilihat korelasi benang merahnya. Itu untuk menghindari beberapa guru yang kadang kita mengajarnya apa, bentuk tesnya apa. Nah, setelah kita belajar dari 2.1 sampai 2.6, proses asesmennya, nah kita harus melalui pendekatan penilaian otentik begitu. Melihat secara keseluruhan. Nah, itu bisa disebutkan begitu Kak Ahmad. Iya. Secara keseluruhan bentuk asesmen tesnya. Padahal di dalamnya tuh subnya satu-satu gitu. Nah, misalnya saya pengen ngelihat teknik menendang, teknik misalnya berlari, begitu. Tapi dalam proses tesnya tidak disuruh dia menendang satu-satu kita nilai, tidak. Dalam proses permainan gitu. Kita melihat. Karena pendekatannya penilaian otentik. Begitu kan. Ya. Jadi prosesnya yang penilaian itu disimpan di atas untuk dibicarakan. Begitu. Tapi pas dalam proses pelaksanaannya, tesnya tetap dilakukan di akhir seperti yang tadi Kak Erik bilang. Oh iya. Gitu. 2 kali gitu Kak? 2 kali gitu Kak? Tidak 2 kali. 2 kali. Hah? Tidak 2 kali. Tetap 1 kali tesnya. Cuma iya. informasi dan administratif itu disimpan di awal. Oh iya paham. Gitu. Ya. Kalau tesnya pasti di akhir, setelah proses pembelajaran kan kalau tes itu. Itu satu lagi Kak. Kak, ini satu lagi Kak, ini saya menanyain ini, maaf, ini benar saya nggak tahu ini nggak tahu ini. Masalah ini Kak, masalah tes diagnostik, tes awal. Apakah setiap pembelajaran itu harus tes diagnostik apa gimana Kak? Itu saya apa maksudnya gimana itu yang tes diagnostik? Saya rada itu tes kalau tahu gitu Kak, sama kayak persepsi aja gitu Kak. Tes diagnostik yang awal itu tes. Ya. Ada yang bisa memberikan jawaban kakak-kakak yang Kak Ahmad tanyakan? Ya. Proses iya Kak Erik, silakan Kak Erik lagi. Baik Kak Ahmad, Kak Fasil mungkin coba menjawab. Kalau asesmen diagnostik itu berdasarkan kebutuhan, jika mau melakukan itu di setiap TP Pak Ahmad kan ada CP, ATP. Nah, ATP itu kan kumpulan dari beberapa TP. Nah, setiap TP kalau mau melakukan itu bisa dilakukan asesmen diagnostik. Jadi di awal pembelajaran bukan pemantik itu. Bukan. Bisa misalkan asesmen diagnostiknya berbentuk pertanyaan pemantik atau yang dibutuhkan Pak Ahmad untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan atau keterampilan geraknya. Tesnya itu terserah Pak Ahmad. Apakah Kak Ahmad mau melalui pertanyaan pemantik atau mau melakukan tes keterampilan. Jadi dilakukan di awal kalau mau di setiap TP. Oh, yang setiap modul sebelum gitu kan? Pembelajaran, sebelum pembelajaran ya dilakukan asesmen diagnostik. Mungkin begitu Kak. Ya, terima kasih Kak Erik. Begitu Kak Ahmad ya. Jadi proses diagnostik itu bisa dilakukan sebelum tujuan pembelajaran dan bisa juga dilakukan secara menyeluruh pas di saat kita sebelum awal tahun ajaran baru tuh.
Kak Ahmad Iya, sudah iya. tahu proses pembelajaran apa saja yang akan diajarkan dan tes diagnostik itu bisa dilakukan oleh Kak Ahmad gitu. Ya, dan oleh siapapun itu. Tinggal kalau itu mah tinggal kitanya saja sih kita mau menyimpan tes diagnostik ini di mana gitu. Begitu Iya, iya. kakak-kakak ya. Karena ini dengan modul itu berbeda gitu. Berbeda, Iya. tapi kita mau menyimpannya di mana. Begitu kakak-kakak. Next ya, kita ke materi lagi ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Terima kasih Sama-sama. kakak-kakak semua. Oke, kakak-kakak, pertanyaan yang baru. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar? 2 orang aja, Kak. Kalau yang tadi kan tentang efektif mengajar. Sekarang sejauh mana kakak-kakak pemahamannya terkait dengan strategi mengajar? Kakak bisa menceritakan apa sih strategi mengajar itu? Kakak boleh foto dulu. Pertanyaannya, pemahaman terkait strategi mengajar. Kak Maman lagi di luar. Oke. Silakan Kak Yogi. Oke, Kak Fasil, mungkin tentang pemahaman strategi mengajar yang saya ketahui mungkin yang pertama tetap kita harus menetapkan tujuan pembelajaran dulu. Jadi kalau udah tetapkan tujuan pembelajaran, strategi apa yang harus dimiliki untuk tujuan pembelajarannya jelas dan spesifik Kak Fasil. Selanjutnya, setelah menentukan tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui karakteristik dari peserta didik. Jadi tidak bisa disamakan antara peserta didik SD, SMP, sama SMA. Jadi kita harus disesuaikan dengan perkembangannya, gaya belajarnya, dan latar belakang siswanya. Yang selanjutnya mungkin metodenya. Kita nggak bisa kalau untuk anak-anak SD dengan komando terus. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar menciptakan metode pembelajaran yang beragam. Yang selanjutnya yaitu setelah kita belajar kemarin yang konten, jadi kita manfaatkan video, manfaatkan media pembelajarannya seperti video, gambar, atau misalkan kayak TikTok juga bisa. Dan yang terakhir yang harus dan
wajib dilakukan, yaitu evaluasi pembelajaran. Mungkin itu Kak Fasil yang saya ketahui tentang strategi mengajar. Atur nuhun. Oke, terima kasih Kak Yogi. Ya, sama-sama Kak Fasil. Kak Fikri, silakan. Ya, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya tadi sudah utarakan sama Kak Yogi gitu. Itu ya betul, strategi mengajar kita harus ya mengetahui TP-nya, tujuan pembelajaran, dan ya tentunya harus melihat perkembangan peserta didik atau apa yang dibutuhkan oleh peserta didik gitu Kak. Terus ya strategi mengajar yang ya mungkin udah dilakukan gitu ya, baru mengenal juga gitu. Strategi atau model cooperative learning atau berkelompok gitu. Karena kemarin itu pada siswa kelas 5 gitu kebanyakan aktif dalam berbicara atau ya bawel gitu Kak. Terus ya alhamdulillahnya dapat berjalan efektif gitu terkait ya setelah peserta didik melihat gambar atau video, terus mereka mempresentasikan gitu terkait materi yang sudah dipahami atau mereka lihat. Ya alhamdulillahnya dapat berjalan efektif dan ya berbagi pengetahuan dengan teman yang satu kelompoknya gitu. Mungkin untuk strategi mengajar seperti itu Kak yang sudah saya pahami dan lakukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fikri. Oke, kakak-kakak sekarang next ke pertanyaan berikutnya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak ya kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Oke, silakan Kak Vinta. Pemahaman terkait model pendidikan gerak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Yang saya ketahui dalam model pendidikan gerak ini menekankan pada konsep gerak ya Kak. Jadi konsep gerak ini di dalamnya itu yang sudah dipelajari itu yang saya ingat itu tentang konsep konsep usaha. Konsep usaha ini bagaimana tubuh bergerak seperti itu. Terus konsep ruang di mana posisi tubuh itu bergerak, dan konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan ini misalkan dalam kegiatan pembelajaran PJOK yang disampaikannya misalkan keterhubungan antara hubungan yang sedang dilakukan dalam pembelajaran gitu. Terus bentuk dalam pendidikan jasmaninya itu menekankan dalam beberapa aspek yang tadi, konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Seperti itu kayak dijabarkannya nanti
terlalu panjang, lupa lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Vinta. Satu lagi. Silakan Kak Widi. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Di sini saya menambahkan tadi betul, jadi model pendidikan gerak itu yaitu yang berhubungan dengan yang tadi konsep tubuh, konsep ruang, konsep keterhubungan. Jadi konsep tubuh itu jadi si anak bergerak, dan konsep ruang jadi si anak bergerak itu memenuhi ruang, misalkan yang jauh, dekat, begitupun dengan konsep usaha. Nah, usaha si anak tersebut apakah usahanya kuat atau misalkan usahanya lambat. Terus dan juga konsep keterhubungan, yaitu keterhubungan bisa dengan alat olahraga seperti bola, tongkat, ataupun dengan manusia juga keterhubungan atau kerjasama dengan antar siswa. Dan juga di sini konsep pendidikan jasmani ini juga untuk meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Jadi menciptakan belajar yang efektif dan efisien menyenangkan. Jadi pembelajaran olahraga itu bisa menyenangkan, tidak monoton. Misalkan komando terus aja disuruh, tidak. Jadi ada permainannya, konsepnya bisa tercapai jadi dari konsep gerak, konsep usaha, konsep keterhubungan, dan konsep tubuhnya. Nah, kayak gitu Kak dari saya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Ya, Kak Yuda silahkan. Ya Kak, Model kebugaran. kalau yang kebugaran ya Kak ya. Sejauh yang saya ingat hasil kemarin di sana ya, untuk model kebugaran itu kita berbicara mengenai rencana latihan seperti itu mungkin ya Kak. Terus bagaimana kita merencanakan latihan, intensitasnya, kemudian apalagi ya, cara kita pemanasannya, terus ada pendinginannya, seperti itu mungkin ya Kak, dan peregangan stretchingnya, mungkin itu sih Kak yang saya masih ingat dari model gerak kebugaran. Mohon maaf Kak kalau kurang. Kak Yuda. Terima kasih Kak Yuda. Ya, sama-sama Kak. Ya, Kak Faisal. Siap Kak. Kebugaran Kak Faisal. Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Ya baik Kak, yang saya pahami pertama betul dari merancang program latihannya, yang kedua memilih dalam aktivitas fisiknya ya Kak,
terus menjaga kesehatan juga. Nah, dalam kebugaran di sini contohnya kardiovaskular ya Kak, kemarin kebetulan saya kebagiannya kardiovaskular seperti kemampuan jantung dan paru-paru untuk memasok oksigen ke otot sama aktivitas fisik. Terus kekuatan otot kemarin kita melakukan squat thrust atau barfish ya Kak, tentang endurance otot. Nah, di mana kemarin rentan waktu istirahatnya sedikit ya Kak, makanya di situ ada endurance. Napas kita dipacu untuk terus memasuk oksigen ke dalam tubuh gitu Kak. Nah, model kebugaran ini saya sering pakai di sekolah ya Kak, karena murid-murid di sekolah sangat aktif. Terus kalau dibilang nggak ada capeknya kalau anak-anak. Makanya sering kemarin yang dicek tadi kemarin waktu pas ngajar kelas 4-5 saya coba terapkan, ya hasilnya memang seru juga sih Kak. Mungkin itu aja yang saya pahami Kak. Oke, terima kasih Kak Faisal. Sebentar Kakak. Nah, sekarang yang Kakak ketahui pemahaman Kakak terkait Sport Education Model. Faisal tadi udah ya Pak, dihapus. Kak Faisal tadi udah ya? Ya sudah. Oke. Silakan Faisal. Kak Iksan. Kak Iksan. Silakan Kak Dani. Baik, izin menjawab. Untuk kegiatan sport education itu seperti kegiatan kemarin Kak. Jadi berbagai ada di sana ada perangkat pertandingan,
kemudian pemain, kemudian atlet, kemudian menjadi pencatat skor ya seperti kegiatan yang terakhir kemarin ya seperti itu, mungkin ada jurnalis, nah gitu. Seperti itu Kak, mungkin Kak. Terima kasih Kak. Iya. SEM itu program ya Kak ya, bukan kayak acara itu pembelajaran yang dibuat di awal proses pembelajaran. Mulai ya sebentar kakak nggak mau closing. Oke, terakhir nih kakak-kakak, asesmen otentik yang kakak-kakak ketahui. Kak Dini aja nih, 3 orang, Kak Dini, Kak Erik, Kak Ahmad, Kak Hamdi. Kak Dini aja. Baik Kak. Jadi kalau menurut saya asesmen otentik itu kita bisa melihat cara penilaian kita ini dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi si anak itu. Juga dengan asesmen otentik ini juga merupakan asesmen yang dilakukan secara menyeluruh Kak, karena dalam penilaian itu selain anak-anak dinilai dari keterampilannya, tetapi juga anak-anak di sana dinilai dari proses kognitif, afektif, dan psikomotornya secara menyeluruh gitu, dengan sosial emosionalnya, bagaimana cara mereka melakukan kegiatan pembelajaran seperti kondisi nyatanya, misalnya saat kita bermain bola, jadi bagaimana kita bisa melakukan permainan bola itu dengan berjalan dengan baik, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, dan membagi bagaimana si anak ini bisa membagi dari yang tidak bisa hingga akhirnya bisa berkembang menjadi bisa, dan itu disesuaikan dengan si ininya masing-masing dengan kebutuhan dengan kemampuannya masing-masing gitu Kak, dan perkembangan dirinya masing-masing. Begitu mungkin Kak garis besarnya. Terima kasih Kak Dini. Oke ya, saya anggap ini sudah paham dengan apa yang terjadi di sekolah kakak-kakak, yang pasti penilaiannya otentik itu menyeluruh ya. Next. Langsung saja. Nah, kakak-kakak, sekarang kita ke penjelasan tugas aksi nyata kakak-kakak yang nanti kakak-kakak akan kerjakan. Pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pengantar tugasnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik
merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut yang tadi 3 akan diamati dan dinilai oleh fasilitator gitu. Berdasarkan pertama, RPP modul ajar yang dibuat memuat rencana asesmen otentik, dan kedua, merekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK pengajar praktik di kelas masing-masing. Jadi kakak-kakak membuat video lagi ya, katakanlah video ini perbaikan dari video yang pernah kakak-kakak buat begitu. Cuman kakak-kakak sudah menerapkan apa yang telah kakak-kakak pelajari begitu, yang sesungguhnya ini. Yang sudah kakak tahu, anggaplah kalau video yang kemarin itu kakak-kakak tuh belum tahu prosesnya gitu. Proses dalam pembelajarannya, tentang record design, tentang penerapan strategi, dan sekarang kakak-kakak sudah dianggap sudah tahu. Dan nanti kakak-kakak buat RPP-nya, dan RPP-nya itu dengan videonya nyambung kakak-kakak, jangan RPP-nya apa, videonya apa gitu ya. Rekam video berisi satu kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Ini 30 menit kakak-kakak tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Sebetulnya ini kakak-kakak bisa boleh lebih dari 30 menit misalnya, Kak, saya boleh nggak pakai yang asli waktunya, silakan. Tapi kakak-kakak ingat ada penambahan di sini ya, ada testimoni peserta didik, ada refleksi pasca pembelajaran. Jadi setelah kakak-kakak mengajar, itu kakak-kakak ada refleksinya. Apa gitu, refleksi yang akan kakak gunakan, termasuk testimoni video anak-anak tentang proses pembelajaran yang kakak-kakak berikan. Begitu, itu digabungkan gitu. Begitu kakak-kakak. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP modul dan video yang diunggah. Tuh, nanti saya akan melihat sesuai atau tidaknya, begitu kakak-kakak ya. Nah, kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan RPP modul ajar dapat melihat kembali, satu, dapat dimulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, backward design, pengetahuan keterampilan sikap apa yang mendeskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif. Gitu. Kakak-kakak bisa menggunakan, memilih nih salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, ya ini model pendidikan gerak, boleh menggunakan kebugaran, boleh juga menggunakan sport education model ya sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model materi dan pemilihan lampiran dalam modul ajar gitu. Kemudian unggah upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, kakak-kakak diunggah, membuat rencana asesmen otentik,
Di dalam modulnya itu kakak ada memuat rencana asesmen otentik ya, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas kakak-kakak ya pada LMS sesuai alur dan ketentuan sebelum due date pada LMS. Kakak-kakak bisa ngelihat tuh due date-nya kapan terakhir untuk menyimpan lagi video ini. Di aspek-aspek penilaiannya, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Ini yang akan dinilainya kakak. Gitu. Nah, ini lini masanya. Kakak-kakak menyusun aksi nyata, menyiapkan modul. Setelah sesi persiapan aksi nyata, kakak-kakak mengupload RPP atau modul aja dan video pembelajaran. Setelah itu, setelah menyusun aksi nyata, kakak-kakak pembuatan video, mengupload RPP dan video pembelajaran. Setelah itu penilaian karya nyata dan refleksi gitu. Setelahnya refleksi aksi nyata dan tatap maya. Ini nanti sebetulnya video yang kakak-kakak buat ini bisa dimasukkan berbagi praktik di PMM kakak-kakak. Dan kakak-kakak nanti punya nilai plus, bisa mengisi untuk pengganti sertifikat di dalam PMM begitu kan. Kalau misalnya permintaan itu bukan hanya sertifikat saja, tapi berbagi praktik baik. Dan ini kakak bisa disimpan juga di praktik baik PMM. Dan itu bisa jadi laporan kakak untuk mendapatkan nilai yang baik di PMM. Begitu kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak bisa merefleksikan koneksi antar materi. Tadi kita sudah berbicara, kakak sudah bisa mengkomunikasikan apa yang kakak-kakak ketahui. Kedua, memahami penugasan aksi nyata. Ya Kak Ahmad, silakan Kak Ahmad. Ini Kak, boleh nanya nggak? Boleh dong Kak Ahmad. Ini yang satu yang testimoni peserta didik. Ini apakah harus di dalam video, masuk ke dalam video? Selanjutnya lagi, apa si testimoni itu bisa misalnya satu orang atau harus semuanya gitu? Di dalam satu video aja, satu orang aja juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus satu lagi Kak, maksudnya ini kan model pembelajaran ini. Misalnya model pembelajaran kita 30 menit. Yang kedua menggunakan kita dengan SEM gitu. Bagaimana itu Kak? Ya berarti bisa lebih dari 30 menit nggak apa-apa. Tadi saya bilang boleh lebih dari 30 menit. Berarti rancangannya seperti yang di SEM aja gitu, sama gitu. Nah, iya, kakak merancang SEM aja, pertandingan aja gitu, merancang dari awal. Oh gitu, boleh nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Seperti yang kemarin dipraktikkan di SMK 14 gitu. Nggak apa-apa gitu Kak. Nggak apa-apa, tapi harus terlihat proses dari awalnya di saat sedang membagi pengelompokan tugasnya apa, itu terlihat di dalamnya. Oh gitu. Ya Kak. Apa? Iya. Ya. Sudah Kak Ahmad? Ya, udah. Ya, terima kasih Kak Ahmad ya. Sama-sama. Oke kakak-kakak, ternyata sudah habis tuh. Terima kasih. Akhirnya kakak-kakak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan ini masih panjang nanti kita. Kakak-kakak, kita foto bersama dulu yuk. Coba di-on-kan kameranya. Oke. Kak Maman, jangan lupa oleh-oleh. Siap, laksanakan Kak, laksanakan. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi Kak.
Boleh gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Sik, Kak Dini. Mantap. Punten. Punten kasadayana, punten. Ya, Kak Erik boleh ditutup Mangga Kak dulu. Maman oleh-oleh nawe. Siap. Baik Siap. kawan-kawan, kakak-kakak semua, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain, ya. Kita tutup dengan doa untuk mengakhiri kegiatan ini. Berdoa dimulai. Bisa Pak Ustaz. Selesai. Ya, terima kasih, Kak. Baik kakak-kakak, terima kasih semuanya dan sehat selalu buat kakak-kakak semua. Saya tutup pertemuan kali ini. Waalaikumsalam. Jangan lupa video ya, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh nanya wabarakatuh. terus bentar, Kak? Boleh. Ini direkam aja nggak apa-apa. Apa? Kalau ini apa kan kayaknya ngelihat di kalender itu ada lagi kayak bukti karya gitu ya Kak, itu kira-kira disuruh ngapain ya? Upload Bukan ke aksi nyata, beda lagi ya? upload ke PMM, Kak. Oh, dalam bentuk video atau apa Kak itu? RTL itu jadi kita membuat satu program untuk kemajuan sekolah, entah itu berbagi hal-hal yang baik gitu. Begitu kepada teman sejawat, kepada rekan-rekan di lingkungan, bisa di luar lingkungan sekolah, begitu. Oh, itu berarti masih maksudnya programnya itu masih rencana kita gambaran apa dalam beberapa bulan ini sampai beres kegiatan PKG ini harus sudah terlaksana gitu Kak kalau RTL itu? Itu bisa disiapkan kakak sekarang sebetulnya. Kalau untuk masukin datanya mah itu sesuai yes, Kak. Salah satu contoh misalnya kakak saya pengen berbagi baik nih tentang hal-hal keilmuan misalnya kakak. Nah kakak bisa keilmuan atau kegiatan. Nah nanti kakak-kakak itu ngebuat dulu nama akronimnya gitu. Misalnya nama akronimnya tuh apa ya? Coba kakak ada yang bisa bantu saya nama akronim? Kemarin Iya. hadapi hadang dan poli. Kemarin misalnya saya nih yang kemarin saya buat tuh sehati, sehat, bugar dan apa gitu lupa lagi. Saya membuat program kebugaran untuk sekolah saya kakak-kakak dan saya undang semua guru-guru. Nah itu didokumentasikan sama saya di saat saya lagi berbicara, videoin. Terus saya buat kanvanya. Saya membicarakan tentang mengajak rekan-rekan di sekolah itu untuk yuk kita buat program kebugaran di sekolah kita. Nah, yang saya kemarin kasih tahu ke guru-guru yang lain tuh tentang bagaimana mengecek denyut nadi kita gitu. Ya, sesudah tahu siswa setelah tahu guru semua guru ngecek denyut nadi siswa, nah baru saya membuat program di dalamnya itu mengajak bugar bersama kayak seperti senam bersama, berjalan kaki bersama, naik sepeda bersama begitu. Jadi itu kayak buat program untuk lingkungan sekolah yang nantinya dilaksanakan bersama-sama gitu. Buat nama akronim. Nanti hasilnya tuh bisa dibagikan ke PMM begitu berbagi. RTL disebut. Udah banyak RTL kayaknya udah banyak contoh-contohnya. Iya sih, tadi sempat lihat di YouTube kan kayaknya macem-macem gitu kan ya Kak, ada yang program itu kayak tadi gitu, harus ada yang kayak bikin video pembelajaran gitu, macem-macem kayaknya Kak. Iya macam-macam. Silakan Kak Vita. Ya, izin bertanya juga Kak. Ngelihat di hasil PKG kemarin tuh ngelihat di YouTube, itu apakah pesertanya tuh harus semua guru atau boleh nggak misalkan khusus guru PJOK saja, misalkan di sekolah saya guru PJOK-nya ada 5 orang, khusus PJOK aja gitu, atau ada batas minimal orang yang
mengikuti? Minimal berapa? 10 orang minimal. Oh, 10 orang. Nggak bisa kurang gitu? Ya makanya dari itu, kadang kalau misalnya kita mau ngajak guru olahraga dari sekolah sedikit. Itu makanya mengajak bareng-bareng ke rekan-rekan yang lainnya. Durasi pembuatan video berapa menit tuh, Kak? Ada minimal maksimal? Kan tadi ininya 30 menit. Tapi kalau misalnya ngerasa itu kita nggak cukup, kita tambahin aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Siap. Terima kasih. Kalau misalnya kakak ngerasa kayak waktu itu ada teman saja, Kak saya nggak bisa karena di kelas saya dikit orangnya. Saya boleh tidak menggunakan komunitas belajar saya? Boleh. Saya boleh tidak menggunakan FKKG? Boleh. Silakan pakai kecamatan gitu. Terlihat. Jadi yang penting kan terlihat berbagi baiknya. RTL. Begitu kakak-kakak. Oke, baiklah, Kak. Difikirkan dulu apa yang mau dibagi. Itu ya. Iya, Kak. Sudah ya. Ya, Selamat makasih sehat banyak ya, Kak. semua. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.